وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua di program acara Fatwa Seputar Anak. Kita masih membicarakan soal jawab terkait dengan menyusui ataupun penyusuan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Soal berikutnya, ya, hal yathbutu at-tahrimu bi ghairi labanil adamiyah? Apakah status menjadi mahram itu bisa dikarenakan air susu yang bukan manusia, artinya bukan dari air susu manusia? Jawabannya la yathbutu tahrimu bi ghairi labanil adamiyah, bahwasanya tidak bisa merubah status seseorang dari non mahram menjadi mahram dikarenakan air susu yang bukan dari manusia. Fa in syaribat tiflan min labani syat mathalan lam yathbut bainahuma hurmah ar-radha'. Apabila seorang bayi meminum air susu seekor kambing contoh misalnya, maka tidaklah dikatakan bahwasanya keduanya menjadi mahram. Ya, gimana kambing dengan manusia mahram, ya? Kan tidak ada orang yang nikah dengan kambing. Ya, ini mungkin permasalahan fikih yang mungkin untuk mencegah kesalahpahaman. Li'anna at-tahrim bisyar'i wa lam yarid asy-syara' illa fi laban al-adamiyah. Karena pengharaman itu terkait dengan ketetapan syariat dan tidak ada dalam syariat kecuali hanya terkait dengan air susu manusia. Wal bahimatu dunal adamiyah, adapun hewan bukanlah manusia. Fil hurmati dalam masalah pengharaman, artinya yang merubah statusnya menjadi mahram. Walabanuha duna laban adamiyah, air susu hewan ya tidak sama dengan air susu manusia. Fi islahil badan, dalam masalah memperbaiki ataupun kemaslahatannya untuk kesehatan jasmani. Walam yalhaq bihi at-tahrim, dan tidak ada hubungannya dengan
dengan pengharaman ataupun tidak ada hubungannya dengan status mahram dan tidak mahram. Demikian ikhwah. Mungkin penulis mengangkat masalah ini ikhwah untuk menghilangkan sakwa sangka. Ya, sakwa sangka. Apabila seorang ibu menyusui seorang bayi, maka dia menjadi ibu susuan, jadi mahram. Mungkin muncul tanda tanya dalam benak seseorang, gimana kalau dia menyusu dari lembu? Gimana kalau air susunya air susu dari kambing? Status kambing ini menjadi apa dengan si anak? Ya. Maka jawabannya ikhwah, ketika kita bicara masalah mahram dan tidak mahram, itu terkait dengan boleh tidaknya seorang menikah. Ya, boleh dan tidaknya atau tidak boleh atau tidaknya seorang menikah dengan seseorang. Demikian ikhwah. Misalnya seorang ibu kita itu mahram kita. Kenapa? Karena kita nggak boleh menikahi dia. Jadi setiap wanita yang tidak boleh kita nikahi, maka dia dikatakan mahram. Ya, maka dia dikatakan mahram. Tentunya ikhwah, ketidakbolehan melangsungkan pernikahan dengan si wanita tersebut jika mahramnya larangan itu bersifat selamanya. Ya, apabila larangan tersebut bersifat selamanya. Misalnya ikhwah, seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudarinya, baik saudari kandung maupun saudari seayah maupun saudari seibu. Tidak boleh. Kapan itu? Selamanya. Ya, selamanya. Maka dikatakanlah dia mahram. Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan ibu mertuanya ataupun ibu dari istrinya. Kapan itu? Selamanya. Jadi apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka secara otomatis ibu daripada si wanita ini, ya setelah dia akad pernikahan yang sah, maka otomatis ibu daripada si wanita ini menjadi mahram bagi suaminya. Atau ibu mertua itu menjadi mahram. Sampai kapan? Selamanya. Walaupun sudah terjadi perceraian antar anak. Ya, antar anak. Misalnya si Zaid menikah dengan Zainab, maka otomatis ibunya Zainab ini menjadi mahram bagi si Zaid. Ya, kita beri aja lah nama ibunya Zainab, misalnya Aisyah misalnya. Ya, maka ketika Zaid menikah dengan Zainab, otomatis Aisyah ibunya Zainab menjadi mahram bagi si Zaid. Demikian selamanya. Jika terjadi suatu masalah hingga akhirnya Zaid dan Zainab berpisah, bercerai misalnya, atau kita katakanlah talak 3 misalnya, bagaimana dengan status si ibunya Zainab, si ibu mertua dengan Zaid? Tetap mahram walaupun mereka sudah pisah. Walaupun si Zaid sudah pisah dengan anaknya Fatimah tadi, anaknya Aisyah tadi. Demikian ikhwah. Ya, jadi yang namanya ibu mertua tidak ada mantan. Ibu mertua ya selamanya mertua, yang namanya mertua selamanya mertua, dan dia tetap mahram selamanya. Makanya kalau kita punya anak dari putri si ibu, ya si ibu selamanya cucu, ya. Si ibu anak kita ini selamanya cucu bagi si ibu. Cucu dah bagi mertua kita. Makanya tidak ada mantan mertua, yang ada mantan istri. Demikian ikhwah. Jadi di sini kaitannya dengan boleh dan tidak bolehnya seorang menikahi seorang wanita. Kalau tidak boleh dan sifatnya selamanya, maka dikatakanlah wanita tersebut mahram. Ya, dikatakan mahram. Kalau dia tidak bersifat selamanya, misalnya nih, ya misalnya Zaid menikah dengan Zainab, kita katakan tadi Zainab ya. Zaid menikah dengan Zainab. Zainab punya adik yang bernama Aisyah. Ya, Zainab punya adik yang bernama Aisyah. Maka Zaid tidak boleh menikah dengan Aisyah selama Zainab statusnya masih sebagai istrinya Zaid. Demikian ikhwah. Ya.
Zaid tidak boleh menikah dengan Aisyah. Kenapa? Karena kakaknya Aisyah adalah istrinya Zaid. Haram hukumnya, nggak dibolehkan. Tapi apakah mereka antara Zaid dengan Aisyah itu mahram? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kalau seandainya Zaid ternyata berpisah dengan Zainab, apakah dikarenakan Zainab yang meninggal atau dikarenakan jatuh talak sehingga mereka pisah, maka setelah itu Zaid boleh menikah dengan Aisyah. Jadi tidak bolehnya Zaid menikah dengan Aisyah dikarenakan kakaknya Zainab statusnya masih sebagai istrinya Zaid. Demikian. Dan ini tidak selamanya, ya. Dan ini tidak selamanya. Makanya dalam fikih disebut istilah mahram muwaqqat. Mahram tapi ada waktu-waktu tertentu. Ada saatnya dia boleh nih. Ada saatnya dia boleh dinikahi. Maka yang ini tidak dikatakan mahram. Yang mahram itu harus syaratnya selamanya. Ya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan mengumpulkan antara bibi dan keponakannya. Ya. Seorang laki-laki memiliki istri dan istri pertama, ya, kita beri nama misalnya Zaid menikah dengan Zainab. Udah, Zainab punya keponakan namanya Aisyah, maka otomatis Aisyah ini nggak boleh menikah dengan Zaid selama bibinya masih statusnya sebagai istri Zaid. Demikian, haram hukumnya. Tapi ini mahram muwaqqat, bukan mahram lil abad. Demikian, ya. Makanya Aisyah itu tidak mahram bagi Zaid. Karena pada satu waktu bisa Aisyah itu nikah dengan Zaid. Ya, saat si Zaid sudah berpisah dengan bibinya Aisyah, ya, dengan Zainab tadi, atau mereka sudah cerai dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Demikian juga halnya dengan menyusui. Ya, seorang ibu menyusui seorang anak, maka dia berubah status si anak ini menjadi mahram. Si ibu menjadi ibu susuan. Yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Menyusui itu bisa merubah status menjadi mahram sebagaimana halnya hubungan nasab. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi bahwasanya yang pengaruh daripada susuan itu yaitu dia bisa merubah seseorang dari non mahram menjadi mahram. Itu dia. Ya, yang tadinya dia boleh menikahi maka dia berubah menjadi tidak boleh dinikahi. Demikian ikhwah, ya. Makanya seorang laki-laki nggak boleh menikah dengan ibu susuannya dan nggak boleh menikah dengan saudara sesusuannya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang telah menyusui kalian. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari-saudaramu dari satu susuan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Terus kalau susunya susu kambing ataupun susu sapi sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Kan tidak ada manusia nikah dengan kambing, kan tidak ada juga manusia nikah dengan sapi. Demikian ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, jadi demikian. Atau mungkin ini diangkat permasalahan ini, mungkin seorang akan berpikir kalau begitu apabila seorang bayi minumnya dari susu sapi si fulan misalnya, terus berarti dia nanti tidak boleh memakan sapi ini karena sapi itulah menyusui dia. Demikian. Maka ini pemikiran yang keliru. Ya. Pemikiran yang keliru. Jadi yang berpengaruh terhadap seseorang itu adalah air susu manusia, bukan air susu yang lainnya.